budaya, dan ekonomi secara imbang dan ekonomis. Untuk itu, hutan harus dikelola, dimanfaatkan, dilindungi, dan dilestarikan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, harus dijaga kelestariannya. Kerusakan dan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu diantaranya adalah karena peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehutanan dengan segala aspek yang terkait dengannya. Pertanahan, pertambangan, perkebunan, tata ruang, lingkungan, kewenangan pemerintah, dan Pemda tidak tertata dalam satu sistem hukum yang komprehensif, harmonis, dan sinkron baik secara vertikal maupun horizontal. Peraturan perundang-undangan kehutanan yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan tidak komprehensif pada akhirnya menimbulkan berbagai sengketa atau konflik di lapangan yang membawa kerugian, yang merugikan tidak saja pemerintah dan pengusaha, akan tetapi juga masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di alam dan di sekitar hutan. Misalnya dalam hal pengukuhan kawasan hutan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015 sampai 2019, pemerintah menargetkan pengukuhan kawasan hutan selesai dilakukan. Faktanya tidak mudah pengukuhan kawasan hutan karena diperlukan penyelarasan peraturan perundang-undangan pada beberapa sektor yang berkaitan dengan kawasan hutan. Misalnya peraturan pertanahan, peraturan pertambangan, baik migas maupun minerba, peraturan perkebunan, peraturan pesisir, peraturan tata ruang, peraturan lingkungan, dan sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut mengandung ego sektoral yang cukup kuat dan menimbulkan tumpang tindihnya pengaturan. Kementerian Kehutanan sendiri banyak kelemahan dalam pengelolaan hutan selama ini. Pembelajaran masa lalu membuktikan bahwa dengan memberikan hak pengelolaan kepada pihak swasta pemodal besar ternyata tidak memperbaiki kondisi hutan di Indonesia. Kesatuan Pengelolaan Hutan diharapkan memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Pembangunan KPH menyangkut kewenangan, kekuasaan, hak, dan kewajiban dalam mengelola sumber daya hutan oleh berbagai pihak, sehingga pembangunan KPH merupakan upaya memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia. Perumusan masalah. 1. Apakah pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Yogyakarta sudah dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan? 2. Apakah perundang-undangan mengenai kehutanan sudah dapat mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan kepastian hukum? Tinjauan tentang pengelolaan sumber daya alam. Definisi sumber daya alam dikajikan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup sebagaimana dikutip oleh Maria Sumarjono, dinyatakan bahwa sumber daya alam adalah kesatuan tanah, air, dan ruang udara termasuk kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya, yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non-hayati, terbarukan dan tidak terbarukan, sebagai fungsi kehidupan yang meliputi fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terdapat berbagai cara mengelompokkan atau mengklasifikasikan sumber daya alam. Salah satunya mengklasifikasikan yang paling umum adalah memilah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Pengertian sumber daya alam sendiri secara yuridis sulit ditemukan, namun kita dapat meminjam pengertian sumber daya alam ini dari rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang memberikan batasan atau pengertian sebagai berikut. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah baik hayati maupun non-hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan. Tinjauan tentang teori keadilan. Istilah keadilan senantiasa dipertentangkan dengan istilah ketidakadilan. Di mana ada konsep keadilan, maka di situ pun ada konsep ketidakadilan. Biasanya disandingkan dan dalam konteks kajian hukum, ada banyak contoh ketidakadilan yang merupakan antitesa dari keadilan dalam bidang hukum. Susanto pun membahas sesuatu yang tidak biasa dalam memaknai keadilan yang terkait dengan substansi yang ada di dalamnya.
Jenis penelitian, jenis penulisan yang digunakan untuk penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Normatif yuridis digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum. Pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Yogyakarta dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Kelembagaan KPH Yogyakarta saat ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 dalam bentuk unit pelaksanaan teknis daerah dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini membutuhkan pencermatan khusus dalam tata hubungan kerja antara Balai KPH Yogyakarta, Dinas Kehutanan, dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan unit kerja lainnya baik kehutanan maupun non-kehutanan yang terkait. Prinsip pokok dalam tata hubungan kerja ini akan menempatkan Balai KPH Yogyakarta sebagai fungsi manajemen unit pengelolaan hutan dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta sejalan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang kelembagaan KPH. Maka kelembagaan KPH ini perlu disempurnakan dan dimantapkan baik dalam tugas, fungsi, dan kedudukannya dalam organisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan hasil hutan non-kayu. Dalam pengembangan usaha tani, masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan hasil hutan non-kayu dikembangkan berbagai kegiatan perhutanan sosial dengan memanfaatkan ruang tumbuh di kawasan hutan yang tidak mengganggu tanaman pokok. Usaha tani perhutanan sosial ini diantaranya adalah pengembangan rotan, budidaya nenas, lebah madu, persudaraan alam, dan porang. Membentuk kelembagaan petani hutan, keberadaan hutan menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat sekitar hutan. Masyarakat banyak merasakan manfaat hutan khususnya yang berkaitan langsung dengan mata pencaharian mereka sebagai petani. Kesadaran masyarakat untuk mengelola hutan bersama-sama menumbuhkan keinginan untuk membentuk suatu kelompok, organisasi, atau lembaga. Masyarakat sekitar hutan di masyarakat sekitar hutan di keempat kabupaten tersebut secara umum memiliki struktur organisasi dan tujuan yang sama. Masyarakat sekitar hutan yang bekerja sebagai petani sebagian besar telah bergabung dalam suatu organisasi atau kelompok tani hutan. Kelompok-kelompok tani tersebut biasanya terbentuk secara swadaya dan berfungsi menampung aspirasi anggotanya. Tujuan utama dalam kelembagaan petani hutan secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan yang mewujudkan kepastian hukum dan keadilan meliputi peraturannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 2004 tentang perencanaan kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, junto Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009. Pengelolaan sumber daya hutan memerlukan peran serta masyarakat adat setempat. Peran serta masyarakat tersebut memiliki dua sisi penting, baik bagi sisi masyarakat maupun pemerintah. Bagi pemerintah, peran serta masyarakat dapat membentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan hutan secara adil. Bagi masyarakat sendiri, peran sertanya diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepedulian atas fungsi-fungsi hutan, sehingga mampu membentuk pola tanggung jawab untuk menjaga dan mengamankan hutan yang selama ini terabaikan. Kesimpulan dari tesis ini, pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan kepastian hukum didasarkan pada Perda Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2008 tentang pembentukan UPTD Balai KPH Yogyakarta yang mengelola kawasan hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung
di Provinsi Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan perubahan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 721 garis miring Menhub strip 2 tahun 2011. Aspek kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan oleh Balai KPH Yogyakarta juga didasarkan pada Undang-Undang nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan, yaitu dalam mengelola kawasan hutan dibagi menjadi kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Aspek keadilan dalam pengelolaan kawasan hutan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dengan memperdayakan masyarakat dalam mengembangkan hasil hutan non-kayu seperti pengembangan rotan, budidaya nanas, lebah madu, dan lain sebagainya. Selain itu, Balai KPH Yogyakarta juga memberikan izin pemanfaatan kawasan berupa hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani hutan sebanyak 42 unit yang tersebar pada 2 kabupaten, yaitu 35 unit di Kabupaten Gunung Kidul dan 7 unit di Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemanfaatan kawasan meliputi hutan pendidikan Wanagama, 1. Hutan penelitian pelayan, dan kawasan kerjasama 6 perguruan tinggi. Sampun, Prof. Terima kasih. Baik, waktu berikutnya monggo Pak Arif, saya persilahkan. Terima kasih Prof. Puji. Panggilannya siapa nih? Septiawan, Septi? Septi enggak apa-apa. Septi, terima kasih Septi. Coba judulnya apa Septi? Judulnya Tinjauan Yuridis Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Nah, ini dari judul ini Septi mau bicara apa ini? Membahas apa? Membahas kepastian hukum dan keadilannya. Sudah sesuai belum sama undang-undangnya yang dilakukan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan di Yogyakarta itu. Ini normatif apa empiris? Normatif. Normatif ya. Kepastian hukum. Apa indikator kepastian hukum? Indikator kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini sudah sesuai enggak? Ini dalam penelitian? Dalam penelitian sudah. Ya sudah terjawab gitu. Kan sudah terjawab oleh normanya. Nah, terus yang mau dicari apa? Kebaharuan ilmu yang akan dimunculkan dari hasil ini apa kira-kira, Septi? Kan ini kan berarti cuma membunyikan peraturan perundang-undangan kan? Analisanya apa kira-kira? Sudah sesuai itu peraturan. Nah, kalau sudah sesuai kan yang mau diteliti apanya? Hasil kebaruan ilmunya yang akan diperoleh dengan hasil penelitian itu sumbangan keilmuannya apa? Sumbangan keilmuannya? Kalau menurut saya perlu pembaruan undang-undang lagi. Perlu pembaruan undang-undang. Berarti ini ada sesuatu yang kurang tepat undang-undang yang sudah ada. Ada yang kurang tepat terhadap pengelolaan kawasan hutan ini. Iya. Yang kurang tepat apanya? Karena di Undang-Undang Kehutanan itu kan berbeda tempat, mungkin berbeda masyarakatnya, Pak. Ya, terus? Jadi tidak sesuai, mungkin di satu sisi Undang-Undang Kehutanan berlaku di Sumatera itu sudah pas, tapi di Jawa belum tentu pas pakai undang-undang tersebut. Kalau undang-undang itu kan bersifat nasional kan? Nasional. Kecuali undang-undang otonomi khusus, nah itu diperuntukkan khusus. Nah kalau ini kan sifatnya nasional, asumsinya ini generalisasinya kan kondisi hutan itu kondisi objektif di Indonesia kan? Nah kemudian harapannya apa kalau belum berarti belum mengakomodir, undang-undang ini belum mengakomodir tentang pengelolaan kawasan hutan di Yogyakarta ini? Kalau menurut saya. Ya, apanya kira-kira?
Dalam undang-undang yang belum terakomodir apanya? Mungkin lebih ke masyarakat adatnya belum bisa terakomodir semuanya dalam pemanfaatan hutan tersebut di Yogyakarta. Kalau mengakomodir semua kan juga kadang sulit undang-undang itu. Makanya salah satu kekuatan menurut Reskupan kan social engineering. Hukum sebagai rekayasa sosial kan, undang-undang bisa dipakai rekayasa sosial, undang-undang untuk mempengaruhi perilaku masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam norma hukum tersebut. Nah, kira-kira apa ini kebaruannya? Pastian hukumnya. Real aja, real kira-kira apa? Realnya. Coba, nggak usah baca, kira-kira aja. Kan saudara nulis, saudara berasumsi kan. Ya, Sekarang kan sudah berasumsi bahwa undang-undang ini belum menjamin kepastian hukum secara keseluruhan terhadap sistem pengelolaan kawasan hutan di Jogja, kan begitu. Padahal sudah diatur. Nah, kira-kira yang ditemukan asumsi safety ini apa yang belum terakomodir dalam undang-undang? mungkin dampak dari pemanfaatan hutan itu belum diakomodir oleh undang-undang. Dampaknya apa? Dampak pemanfaatan hutan. Dampaknya kalau pemanfaatan hutan itu terkait dengan lingkungan. Iya, kira-kira apa yang belum diakomodir Mungkin terkait dengan lingkungan? terjadi hutan gundul itu, Hutan gundul. pembakaran hutan Kalau itu. pembakaran apa tidak berarti efektivitas berlakunya undang-undang? Berarti kan norma hukum yang seharusnya tidak boleh menebang hutan seenaknya atau gundul, kemudian norma itu dilanggar oleh masyarakat. Kan berarti perilaku masyarakat itu melanggar undang-undang kan? Telah terjadi perbuatan melanggar hukum kan? Kalau seperti itu yang salah norma hukumnya apa masyarakatnya? Kalau seperti itu masyarakatnya. Masyarakatnya kan. Kecuali kalau benturan antara norma hukum dengan adatnya, di mana adat tersebut masih kuat, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau kemudian seperti itu kan yang salah masyarakatnya, berarti norma hukumnya kan benar. Norma hukum itu. Nah, kalau seperti perilaku itu kan berarti seharusnya sebaiknya kan bukan normatif kan, metodologinya kan empiris kan. Berarti ada penyimpangan law in the book dan law in action ya, Friedman-nya. Hukum sebagai norma dan hukum sebagai perilaku yang ada dalam masyarakat. Normanya seperti ini, tapi perilakunya masyarakat menyimpang dari norma. Nah itu kan berarti belum efektif ya. Hukum tersebut belum bisa menyentuh perilaku masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh norma hukum tersebut. Nah kalau seperti itu kan mungkin lebih mengarah metodologinya empiris. Cuma saudara mengambil kasus, mungkin di dalam hutan itu ada sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan bla bla bla. Padahal di dalam aturannya tidak boleh, nah kan begitu. Ya. Kemudian keadilan ini apa yang mau dicapai? Keadilan kalau menurut saya sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya ya. Berarti menurut Aristoteles keadilan distributif ya. Keadilan distributif itu keadilan yang memberikan hak atau bagian sesuai dengan prestasinya. Kalau keadilan komutatif, keadilan yang memberikan hak atau bagian semua sama. Keadilan legal adalah keadilan yang memperlakukan bagi semua orang di depan hukum sama. Berarti saudara akan mengkaji keadilan yang semua sesuai dengan prestasinya, keadilan distributif. Iya. Prestasi apa yang ingin dicapai dalam hukum ini, keadilannya? Misalnya Jangan misal, yang saudara tulis ini aja, fakta, fokus yang saudara tulis saja, nggak usah membuat asumsi lain. Kalau yang saya tulis, pemanfaatan hutan itu sudah adil terhadap masyarakat, sesuai dengan peruntukannya. Sudah adil ya, sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan norma hukumnya yang berlaku. Ya sudah, berarti
Nggak ada persoalan hukum kan? Iya, kira-kira masih ada persoalan hukum nggak untuk mencapai keadilan? Mencapai keadilan. Gimana? Oke, kalau masih bingung nanti Kapis. Rumusan masalah, halaman 6. Iya, saya baca ya. Yang pertama, apakah pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan? Berarti mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Ini yang menjadi acuan undang-undangnya ya? Undang-undangnya. Kemudian perumusan masalah yang kedua, apakah perundang-undangan mengenai kehutanan sudah dapat mewujudkan pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkepastian hukum? Ini apa bedanya perumusan masalah pertama dan kedua? Ini data pertama dipakai data rumusan masalah yang kedua kan? Iya. Nah iya kan saling berhubungan. Jadi undang-undang yang dimunculkan dalam perumusan masalah yang kedua dipakai untuk undang-undang yang perumusan masalah yang pertama kan? Iya. Nah ini kan coba saudara jelaskan aja, saudara akan bicara apa di rumusan masalah pertama dan saudara akan bicara apa di rumusan masalah yang kedua. Kalau yang pertama, rumusan pertama itu oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutannya di Yogyakarta. Ini saudara normatif ya? Iya, normatif. Normatif, ini pelaksanaan ya? Pelaksanaan. Pelaksanaan. Ngujinya normatif gimana kalau pelaksanaan? Berdasarkan data-datanya. Berdasarkan data ya? Bukan empiris itu? Bukan. Bukan. Saudara memahami penelitian normatif itu data utamanya data apa? Data primer apa data sekunder? Data primer. Apa yang dimaksud data primer? Data primer. Nah, coba saudara kaji lagi metodologinya. Kalau data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau informan. Kalau data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bla bla bla. Peraturan perundang-undangan itu data sekunder. Nah, saudara berarti menerjemahkan metodologi kurang tepat kan? Iya. Sehingga perumusan masalahnya juga kacau, saudara. Pelaksanaan ini lebih mengarah kepada empiris. Karena hukum sebagai perilaku kan, kalau hukum sebagai norma itu normatif, kalau hukum sebagai perilaku masyarakat itu sosiologis, empiris. Konsekuensinya kalau saudara penelitian normatif, walaupun data penelitian normatif, data primer itu juga boleh dimunculkan tapi sebagai data penunjang untuk mempertajam analisis. Kalau kemudian data primer sama data sekunder tidak sama, kalau normatif yang dianggap sebagai suatu kebenaran adalah data sekunder, norma hukumnya. Bukan perilakunya, bukan perilaku masyarakatnya, bukan perilaku yang dikenai subjek hukum tersebut. Iya, Pak. Coba nanti saudara kaji lagi ya. Ya. Sebentar nih, sudah saya kasih tanda selip. Kemudian kalau menulis alinea, tolong Mas diperhatikan ini terlalu panjang. Satu halaman cuma 2 alinea. Kalau bisa disesuaikan, jangan terlalu panjang. Kemudian coba halaman 43. Sudah?
Betul. Nah, ini kan saudara menyebut bahan hukum primer kan, memang data primer, data sekunder. Ini kan berarti data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Nah, ini saudara menulis peraturan perundang-undangan ini tahu tata cara menulis peraturan perundang-undangan? Tata cara menulis perundang-undangan dari yang atas dulu. Dari yang atas ya. Nggih. Maksudnya yang atas yang apa? Dari yang utama. Yang utama, apa yang dimaksud yang utama? Saudara pernah membaca tentang hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan? Belum. Belum ya. Coba nanti saudara baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 Angka 1, dan Pasal 8 Angka 1, kemudian dirubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pasal 7 dan pasal 8 itu tidak dirubah. Tapi saudara cari aja yang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, nanti menyebutnya di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Itu yang pertama Undang-Undang Dasar 45, kemudian ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, provinsi, peraturan daerah, kabupaten, kota. Kemudian pasal 8-nya, selain yang tersebut di atas pasal 7 angka 1, termasuk peraturan perundang-undangan, diantaranya keputusan MPR, DPD, DPR, MA, Mahkamah Konstitusi, BI, Ombudsman, OJK, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai peraturan desa. Tolong saudara urutkan. Ini misalkan saudara di peraturan gubernur. Padahal di F itu ada peraturan pemerintah. Kan lebih tinggi peraturan pemerintah. Ya, jadi biar kelihatan rapi, tak bagus itu loh, Mas. Orang baca langsung oh baik. Gitu. Jadi terkesan yang menulis itu tahu, tidak hanya sekedar masukkan. Jadi biar kelihatan rapi, gitu. Yang baca juga senang. Gitu. Kemudian kerangka berpikir, Mas. Ini halaman berapa kerangka berpikir? Halaman 41 ya. Iya, 41. Iya, ini betul seperti ini kerangka berpikirnya. Iya, betul. Betul ya. Ini yang paling bawah dua ini perundang-undangan mengenai kehutanan sudah dapat mewujudkan ya pengelolaan kawasan hutan yang berkeadilan dan berkepastian hukum ya. Iya. Betul-betul begini. Ya, begini. Berarti ini jawaban rumusan masalah ya, bukan rumusan masalah ya. Ini jawabannya. Jawabannya. Berarti sudah terjawab di kerangka pemikiran ya. Iya. Nggak usah dianalisis kan? Iya. Iya. Ya sudah, berarti kan nggak perlu analisis kan? Kan sudah terjawab di kerangka pemikiran. Sebaiknya kerangka pemikiran juga masih menulis perumusan masalahnya. Kalau ini kan sudah terjawab. Kalau sudah terjawab, ngapain diteliti? Nggak perlu kan? Sudah terjawab kok. Yang terakhir, Prof. Puji, simpulannya ini tolong Mas bisa nggak diringkas? Gitu. Oh, iya, Pak. Jadi jangan terlalu panjang, misalkan masih menyebut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. Ini kan masih main nano semua, main data gitu loh. Lebih baik saudara simpulkan aja. Yang lebih ringkas tapi tidak mengurangi intinya. Jangan terlalu menguraikan lagi. Yes, saya kira cukup. Septi, waktu saya kembalikan kepada Prof. Puji. Monggo, Prof. Puji. Baik, Pak Ari masih memantau? Baik, kalau Pak Ari belum bergabung, saya dulu Mas Septi. Halo, Mas Septi. Iya, Pak.
Baik, tadi sudah disinggung oleh Pak Hari ya, Pak Arif, mengenai apa namanya yang ini sama Pak Arif, tolong dicatat dan dilihat. Saya kira-kira juga sama ya, konsistensi menulis ya Mas, mengenai menulis undang-undang dan seterusnya ini belum konsisten, terus tata urutannya juga, terus di apa namanya di daftar pustaka itu di footnote itu juga tolong disesuaikan, jadi harus sama lah itu. Terus di latar belakang ini kok ujuk-ujuk alinea terakhir berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul tinjauan yuridis pengelolaan kawasan hutan oleh BKPH dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Nah ini problem kepastian hukumnya apa ya Mas? Kan harus ada dulu nih di latar belakang. Gimana Mas? Problem kepastian hukum apa? Problem keadilan apa? Apa kira-kira? Kalau problem kepastian hukumnya mungkin tadi yang atau ditanya begini sederhananya. Apa sih Kak menariknya tesis ini? Atau kenapa kamu mengambil tesis ini? Karena saya ingin tahu yang di pelaksanaan kawasan hutan oleh Balai Satuan Pengelolaan Hutan di Yogyakarta itu sudah sesuai kepastian dan keadilan belum gitu, Prof. Kamu pengen tahu. Lah kenapa pengen tahu? Kok pengen tahunya di Jogja, nggak pengen tahu yang lain? Kalau hanya menjawab rasa pengen tahu, kan itu bukan problem hukum. Kalau hanya kamu pengen tahu. Nah, yang kita persoalankan namanya tesis itu kan tulisan ilmiah, apalagi tesis hukum. Jadi harus ada masalah hukumnya apa. Saya pengen tahu Pak. Nah, kalau pengen tahu gimana? Gimana Mas? Jadi problem hukumnya apa, terus problem keadilannya di mana, lah itu kan penting. Jadi kenapa kemudian kamu muncul alinea terakhir itu? Jadi jawabannya bukan karena pengen tahu, ya, bukan karena pengen tahu. Kalau pengen tahu ya, wong saya nggak pengen tahu, jadi ya nggak perlu baca tesismu, begitu, ada begitu. Jadi sumbangsi terhadap ilmunya itu belum muncul. Kan yang namanya tulisan ilmiah harus ada sumbangsi keilmuan. Sumbangsi keilmuan itu apa? Menjawab problem-problem hukum yang ada. Lah kalau menjawab keinginan tahu, ya tidak usah kemudian ada tesis, tidak ada tulisan ilmiah. Itu ya Mas. Nah, sehingga dari sini bisa diketahui sebenarnya kamu ingin mencarinya itu soal kepastiannya atau soal keadilannya. Kalau kepastiannya ya tadi bicara soal kalau ini normatif ya bicara apakah kemudian aturan-aturan yang ada di dalam soal hutan ya, kawasan hutan itu simpang siur enggak, sinkron enggak. Nah, itu bicara soal kepastian. Ya, kalau normatif. Nah, kalau empiris ya tadi seperti sampaikan Pak Arif tadi, kamu ke sana wawancara, ini loh Pak ada aturan ini dilaksanakan atau belum. Lah kamu yang mana? Yang pertama, Bro. Nah, yang pertama, kalau yang pertama kok saya lihat pembahasannya tidak ada yang masalah masalah sinkronisasi ya Mas. Pertanyaannya ini kan pelaksanaan. Kalau pelaksanaan kan mesti empiris. Ya kan? Nah, kalau pertanyaannya apakah pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan di BKPH, DIY sudah dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilannya empiris. Kamu punya aturannya ini,
sudah dilaksanakan atau belum. Lah itu empiris, diwawancarai satu persatu. Ya, diwawancarai satu persatu, sudah dilaksanakan belum ini aturan ini, sudah dilaksanakan belum ini aturan ini. Nah itu dipilih saja, tidak harus dua-duanya masuk. Misalnya bicara soal kepastian hukum aja udah cukup. Kalau keadilan, kamu harus mewawancarai pihak-pihak terkait dengan BPKH ini, bisa jadi masyarakat, ya masyarakat sekitar, atau bisa jadi adalah secara umum. Nah, itu diwawancarai yang aspek terkait itu. Atau bisa jadi adalah yang memanfaatkan itu. Kan yang namanya hutan itu kan bisa jadi kaitannya dengan kalau itu dijadikan wisata yang beli tiket. Nah, kamu pilih mana? Makanya kalau mau bawa keadilan kok menurut saya terlalu berat. Kamu pilih aja salah satu soal kepastian hukum, itu malah mungkin lebih pas. Jadi rumusan masalah pertama bukan bicara pelaksanaan, tapi sinkronisasi aturan ya untuk menjamin adanya kepastian hukum, itu normatif. Ya. Nah, sinkronisasi hukum. Nah, itu normatif. Nah, itu ya yang pertama ya, Mas. Jadi nanti dikasih alasan-alasan yang kaitannya mungkin problem-problem aturan terkait KPH ini itu yang ada, lah itu menjadi latar belakang kenapa kamu ingin menulis kepastian hukum seperti apa. Nah, jadi terus yang kemudian yang rumusan masalah pertama itu pertanyaannya ini nggak ada ini ya. Rumusan masalah pertama itu hilang ini. Nah, rumusan masalah kedua ini, nah itu masuk jadi rumusan masalah pertama. Apakah perundang-undangan itu sudah sudah menjamin kepastian hukum misalnya? Itu jawabannya nanti dengan sinkronisasi. Ya, sinkronisasi itu baik vertikal maupun horizontal. Jadi memakai Undang-Undang 12 tahun 2011 itu yang sudah diperbaiki, yang sudah dirubah. Nah, pakai itu aturannya untuk menjawab itu. Ada sinkronisasi vertikal, horizontal. Nah, yang kedua, kalau kemudian menemukan problem, misalnya problem regulasi, apa problem regulasi? Nah, itu kemudian bisa jadi menjadi rumusan masalah kedua. Ya. Nah, problem regulasinya apa? Mungkin bicara bukan soal kepastian hukum atau bisa jadi bicaranya soal yang lagi populer sekarang misalnya soal green legislation. Jadi bukan bicara keadilan terlalu umum tapi yang kaitannya dengan hutan pasti adalah green legislation. Jadi BPKH itu sudah menjamin aturan itu sudah menjamin green legislation. Pernah dengar green legislation? Belum, Bro. Nah, cari ya. Legislation itu artinya begini, itu kawasan hutan, jangan sampai nanti hutannya ditebangi. Gara-gara apa? Karena dipakai untuk kayunya ditebangi, dipakai untuk misalnya masyarakat sekitar pengen nanam buah di situ, pemberdayaan masyarakat. Tidak boleh. Ya. Nah, atau ada mau dibangun pom bensin di sekitar situ, atau mau dibangun apa lagi berguna bagi masyarakat sekitar, tapi kaitannya dengan green legislation ini terjamin apa enggak gitu. Ya, itu yang kemudian bicara soal misalnya mau ditarik ke green legislation. Nah, catatan saya ini selain nanti konsistensi metode mau normatif apa empiris ya, Mas. Terus yang kedua, kalau normatif ya tadi rumusan masalahnya jangan ada pelaksanaan. Terus yang terakhir nanti tadi di simpulan tadi sudah disinggung oleh Pak Arief di simpulan saran itu nanti yang terkait saja kira-kira masukanmu yang misalnya nih kamu bicara saran banyak peraturan perundang-undangan yang kehutanan yang tidak harmonis, yang mana tidak harmonis kan nggak boleh kemudian tidak harmonis kan namanya normatif apalagi ya yang tidak harmonis itu bagian mana yang mau kemudian Anda usulkan untuk diganti misalnya ya misalnya itu. Terus ini saran yang kedua, terdapat beberapa permasalahan terkait muatan materi
dalam Undang-Undang 4199. Oleh karena itu perlu diamandemen. Sarannya nggak kayak gini. Nah, bagian apa yang diamandemen? Misalnya jawab pertanyaan yang kedua tadi, mungkin ada problem soal green legislation. Nah, green legislation di undang-undang ini yang bermasalah yang mana? Yang ini yang bagian pasal apa? Atau kalau belum ada, ditambahkan untuk menjamin adanya green legislation. Misalnya itu. Terus implikasinya ya sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2, implikasinya juga 2. Tidak hanya 1 ya, karena kesimpulannya 2 kok rumusan masalahnya hanya 1. Implikasinya hanya 1. Terus untuk simpulan ini jangan panjang-panjang. Baik, saya demikian. Selanjutnya Pak Lego, saya persilahkan Pak Lego. Mas Sepi. Iya, Pak. Kita pernah ketemu nggak, Mas? Saya penasaran. Pernah, Pak. Pernah? Kapan? Pernah. Tapi sudah sebelum corona, Pak. Apa iya toh saya Iya. enggak kok. Ya nggak pernah ketemu, tiba-tiba udah jadi, alhamdulillah. Berarti sakti ini, hebat. Ya, nggak apa-apa. Mas, Iya, Pak. pertama tadi sudah disinggung Pak Arief maupun Prof. Puji, bicara kepastian hukum. Kalau di Jawa itu, KPH itu ada persoalan di mana kepastian hukum. Kalau di luar Jawa, iya, banyak. Tapi kalau di Jawa, ini Jogja toh? Ya, Jogja. Ya. Di mana? Ada ketidakpastian hukumnya di mana? Kalau di luar Jawa, iya. Tabrakan dengan kebun, tabrakan dengan batu bara, iya. Tapi kalau di Jawa, itu tabrakan dengan apa? Pengelolaan hutannya itu. Tidak ada tabrakan di Jawa itu. Paling ini. Jadi sebentar, sebelum lanjut. Pengelolaan hutan itu meliputi apa saja toh? Kegiatan pengelolaan hutan itu meliputi apa saja toh sebetulnya? Pengelolaan hutan meliputi 4 kegiatan setidaknya, apa saja? hutan sebagai wisata itu, Pak. Hutan sebagai wisata, hutan sebagai produksi kayu itu. Kenapa? Jadi problemnya kan, jadi kan gini, betul KPH itu diadakan untuk mengatasi hutan-hutan yang tidak maksimal atau tidak optimal pengelolaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah utamanya. Kemudian dibuatlah KPH ini kan, berapa itu 2008 atau 2010-an itu. Kemudian diharapkan menjadi efisien kan pengelolaannya untuk yang berkeadilan tadi. Saya belum bicara keadilan ini. Jadi kalau kita bicara pengelolaan hutan itu ada 4 kegiatan sebetulnya: tata hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan hutan. Tadi yang kamu bicarakan, ada persaingan di sini antara kepentingan bisa untuk pariwisata, bisa izin itu jasa hutan ya, pariwisata itu. Ada izin pemanfaatan hasil kayu hutan, ada apalagi itu banyak di situ. Kemudian ada rehabilitasi, ada reklamasi hutan, dan yang keempat ada perlindungan dan konservasi hutan. Nah ini kalau di sini banyak persoalan keadilan ya, persoalan keadilan terutama di pemanfaatannya itu banyak persoalan keadilan. Dan kalau tadi keadilan ekologi masuk itu di persoalan di konservasi hutan itu tadi. Itu ada persoalan besar yang belum terselesaikan, ada peraturan perundangan yang tumpang tindih di situ. Sehingga menyebabkan tujuan keadilan di sini terutama kaitan dengan pemanfaatan hutan. Kalau pemanfaatan hutan diatur di mana, Mas? Di PP nomor berapa? Pemanfaatan hutan di Undang-Undang Kehutanan, Pak. Ya itu undang-undangnya itu di bawahnya di PP ada Permen LHK juga. Kamu nggak bahas sama sekali itu malahan. Hanya kamu sebutkan
saja izin pemotongan hasil kayu hutan, kemudian hutan kemasyarakatan, ada jasa pariwisata, itu ada persoalan di situ, masalah ketidakadilan di situ. Aturannya berpotensi membuka ruang terjadinya ketidakadilan. Tapi kalau yang kepastian saya nggak tahu apakah ada nggak di Jawa ini. Kalau luar Jawa iya, jadi agak aneh kalau saya tadi membaca judulmu ada kepastian itu. Nyebut di Jogja, jadi nggak agak saya nggak mudeng di mana ketidakpastiannya itu. Atau mungkin yang ini ya, mungkin yang terkait dengan penetapan batas hutan lindung dan hutan konservasi. Tapi kalau itu sudah fix juga sih, menurut saya aturannya tegas. Masalah ini penetapan kawasan fungsi hutan itu apakah dia hutan lindung atau konservasi atau hutan alam itu. Nah ini yang di mana gitu. Jadi misalnya yang dieksplor itu masalah aturan-aturan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Nah, indikator keadilan itu apa? Kalau hutan itu apa? Definisi keadilan. Utamanya di yang pemanfaatan tadi, pemanfaatan hutan dan konservasi, perlindungan dan konservasi hutan itu utamanya dua kegiatan itulah banyak aturan norma-norma di bawah undang-undang kehutanan itu banyak persoalan di situ yang bisa dieksplor. Debatable memang ada pendapat itu sudah bagus, tapi saya sendiri pribadi ada persoalan di situ yang membuka ruang terjadinya ketidakadilan terkait dengan ini. Tapi itu kamu tidak kamu bahas ya karena kita tidak pernah ketemu ya. Saya sudah terangkan, juga nggak tahu juga apakah saya sudah terangkan atau belum tuh. Sudah anggap sudah itu aja, sudah di sini sudah berarti sudah tanggap. Jadi kamu nggak bisa ya sudah nanti kalau masih ada waktu di explore lagi itu, terutama yang aturan-aturan terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan hutan dan perlindungan dan konservasi hutan. Itu ada beberapa, ada 1 PP dan masing-masing ada 1 PP dan di breakdown dalam 1 atau 2 permen. Tidak banyak sebetulnya. Cuma itu berubah terus, berubah. Mulai 2010-an itu ya. Kemudian sama itu, yang kamu lihat kan cuma ini, peraturan daerah itu nggak bunyi. Itu pembentukan PTD itu nggak bunyi kalau bicara pengelolaan hutan. Nanti kalau definisi keadilan tadi, keadilan itu sebetulnya kalau tafsir di konteks sumber daya alam itu kan pasal 33 ayat 3 untuk sebesar-besar pamer rakyat. Itu kalau tafsirnya Undang-Undang Pokok Agraria kan pemerataan hasil hutan. Pemerataan hutan itu ya. Kalau yang tafsir MK kan manfaat, bukan manfaat dari hasil hutan. Jadi dikelola oleh perusahaan menggunakan CSR dan pajak untuk dibagi-bagi. Tapi kelihatannya di Undang-Undang Kehutanan lebih ke pemerataan hutan karena dia sudah mencanangkan juga itu hutan berbasis masyarakat. Nah, ada nggak di Jogja itu yang melibatkan itu BUMDes atau desa itu terkait dengan hutan wisata tadi? Ada nggak, Mas? Ada, Pak. Di mana? Di itu, Merapi itu, Pak. Nah, kalau ada, dilihat nih, untuk mengatakan adil atau enggak, persentase yang KPH berapa, persentase yang masyarakat berapa. Bagiannya itu loh, bagian dari jasa hutan itu loh. Oh, okay. Nah, itu kamu baru bisa mengatakan adil kalau ada data, kalau misalnya separuh-separuh. Logikanya yang paling banyak yang mana? Yang punya hutan, toh, masyarakat situ. Punya hutan, ya. Logikanya yang besar masyarakat. Toh. Dari sisi KPH itu sebetulnya utamanya hanya hutannya lestari. Gitu. Tugas utamanya sebetulnya. Kemudian jadilah, maka kan dulu itu perum perhutani. Jadi lebih ke umum, bukan profit. Nah, KPH ini saya nggak tahu ini arahnya kemana. Apakah ke yang lebih ke public services atau yang ke kalau tujuan dasarnya itu filosofisnya ke pelestarian hutan sebetulnya. Jadi itu Mas, ini saya selaku pembimbing yang
ini mungkin kalau kamu tadi benar, berarti ini saya yang kedua kali bertemu, uji sekalian bimbing. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk diperbaiki. Iya, Saya Pak. patut itu. Itu ya Mas Terno, Pak Muji, saya kembalikan. Mas. Terima kasih. Baik, matur nuwun, terima kasih Pak Lego. Pak Ari, apakah masih memantau Pak Ari? Ya, sebentar aja ya. Saya lagi ngajar, mungkin 5 menit saja ya. Wah, ini ngajarnya di Excelso ini. Oh, enggak. Foto nih Pak Ari, nyoto nih apa suruh ini. Foto itu foto. Oh, mantap. Ayo silakan Pak Ari. Oke. Terima kasih. Pertama, loh kamu itu notariat loh, Mas. Nggih, Tapi notari. ya cuma tesisnya rada umum, cocoknya mlebu S2 kowe. Tesismu cocok ke S2 dibimbing Prof Ayu karo sama Pak Dr. Lego itu ya tentang kehutanan. Tapi Pak ini. Itu. Jadi yang kamu teliti aku itu enggak bisa membedakan antara masalah pertama dan kedua kalau itu penelitian normatif. Gitu ya. Kalau itu penelitian normal, bedanya apa permasalahan pertama dan kedua itu? Coba kamu jelaskan dulu. Bedanya kalau rumusan masalah pertama itu, Ya coba kamu baca dulu. apakah pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat mewujudkan kepastian hukum dan keadilan? Yang kedua, apakah apa awal kata pengelolaan kawasan hutan. Nah gini, kowe durung bicara aturannya kok bicara pelaksanaannya, mestinya kan peraturannya itu dulu adil atau tidak. Sebelum kita bicara pelaksanaan kita kan bicara aturan, misalnya KUHP itu adil enggak, undang-undang ketenaga kerjaan itu adil enggak bagi tenaga kerja atau bagi pelaku usaha, undang-undang konsumen itu adil enggak. Undang-undangnya dulu, jangan pelaksanaannya. Nah sekarang kamu saya tanya, undang-undangnya adil enggak? Atau peraturan perundang-undangan, tidak hanya undang-undang. Ya semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hutan, pemanfaatan hasil hutan dan hasilnya, itu diatur di mana sih? Kalau bicara sistem, di rangkaian peraturan perundang-undangan diatur di mana? Permasalahanmu itu loh. Undang-undang yang mengaturnya peraturan perundang-undangan nggak undang-undang saja. Diatur di mana? Di Undang-Undang Kehutanan itu, Pak, nomor 41. Nah, nomor berapa? Nomor 41 tahun 99. Nah, terus peraturan kamu kan meneliti di Jogja, apa enggak ada peraturan yang kamu uji itu undang-undang itu atau peraturan yang lainnya juga? Kalau yang di Jogja itu peraturan daerah nomor 36. Nah, yang kamu uji yang mana? Yang mau kamu lihat pelaksanaannya itu pelaksanaan dari peraturan apa? Dua-duanya itu. Nah, sekarang saya tanya dua-duanya. Undang-undang kehutanan dan peraturan daerah itu bisa adil apa belum? Nah, kalau itu belum kamu nilai, bisa jadi undang-undangnya sendiri tidak adil, misalnya antara konsumen dengan pelaku usaha yang diutamakan pelaku usaha. Misalnya kehutanan lebih menguntungkan pemodal atau investor daripada masyarakat adat misalnya, atau pemilik atau masyarakat yang menguasai hutan itu, atau setidak-tidaknya menekan para pemanfaat hutan meskipun itu bukan masyarakat adat gitu ya, masyarakat terpencil misalnya, itu bisa saja. Jadi kita bicara undang-undangnya dulu. Undang-undang itu sendiri bisa adil atau enggak. Kalau undang-undang itu enggak adil, bagaimana dalam penerapannya bisa adil? Itu mungkin saja. Tapi pertama yang harus dibicarakan adalah undang-undang itu dulu. Undang-undang ini adil enggak menurut kamu? Udah adil. Sudah adil. Kategorinya apa? Adil. Terus perdanya juga sudah adil. Ya itu tapi kan enggak kamu bicarakan di situ, belum kamu bahas di situ. Oke, ya. Maksud saya ini catatan buat kamu. Nah, pelaksanaannya dari ketentuan undang-undang itu aspek apanya? Undang-undang itu mengatur banyak hal. Undang-undang itu kan mengatur banyak hal. Aspek apanya yang kamu teliti? Pelaksanaannya loh. Pelaksanaannya. Nah, undang-undang namanya banyak, sangat luas. Ada hal-hal yang bersifat administratif, ada yang bersifat hukum perdata, bahkan hukum pidana. Masalah pidana bisa dinilai keadilan. Masa
nebang pohon aja misalnya dipidana. Undang-undang itu mengatur nggak hal kayak gitu? Misalnya, itu kan banyak yang diatur. Nah, yang kamu teliti itu aspek apanya. Kalau kamu tidak fokus, misalnya apakah KUHP itu adil? KUHP itu isinya 500 pasal, Mas. Misalnya kayak gitu. Undang-undang kehutanan berapa pasal? Nggak hafal kamu. Nah, mengatur berapa hal. Itu kan semua harus kamu teliti berarti pelaksanaannya. Nah, kamu meneliti pelaksanaannya, itu pelaksanaan dalam hal apanya? Coba tak tanya, yang kamu teliti di Jogja. Dalam hal apanya? Pemanfaatannya. Pemanfaatan. Nah, itu diatur di pasal berapa? Nah, pemanfaatan itu kan banyak. Ada untuk industri, ya toh? Bisa untuk pertanian, dan bisa untuk macam-macam lah. Terserah negara bagaimana dia memfasilitasi pemanfaatan hutan itu. Dan ada hutan tanaman rakyat. Itu juga kan masih dibedakan antara hutan lindung dan bukan lindung, kan begitulah. Itu kan nggak kamu teliti semua. Nah, itu maksud saya. Kamu spesifikkan aja hutan yang aspek apanya gitu. Ya pemanfaatannya, tapi manfaatan apanya? Untuk kepentingan apa? Itu masih banyak pertanyaan yang di situ. Nah, itu kurang fokus. Gitu ya. Jangan satu undang-undang kamu teliti gitu. Aspek tertentu aja, pasal tertentu, bagaimana diterapkan. Itu ya. Nah, itu sudah itu kayaknya formatmu itu juga belum sesuai dengan buku pedoman yang baru ya. Kamu belum pernah baca buku pedoman yang baru ya. Nanti coba cari ya. Jadi misalnya kayak permasalahan itu menjadi sub C bukan sub B. Yang sub B itu kebaruan penelitian misalnya gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu berubah terus kutipan, terus cara penulisan daftar pustaka. Ya meskipun tidak mutlak kayak begitu, tapi coba kamu berusaha menyesuaikan buku pedoman ya. Ya karena mungkin tidak aktif lama, buku pedoman baru mungkin belum sesuai gitu ya. Saya kira itu saja Prof. Puji saya. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya Mas Risma silahkan live dulu. Oh, nggih. Nggih, monggo derek saya. Kayak tadi ya Pak Arif. Pak Arif. Monggo Pak Arif gimana? Ya saya setuju Prof. Puji. Oke. Setuju. Yeah. Oke. Pak Lego mohon izin ini B+ nih Pak Lego. Ya, setuju. Enggak apa-apa. Pak Arif gimana Pak Arif? Pak Arif. Pak Arif masih mute. Pak Arif mute. Setuju, B+. Oke, B+ mohon nggih. Oke. Saya 7. Oke. Sama saya 77 Pak Hari. Oke, nanti biar B+ nanti tak Disesuaikan Prof. Puji. Oke. Disesuaikan. Okay. Mas Wawan, halo Mas Wawan. Ya, Pak. Di-invite masuk ya. Halo, Pak. Si mahasiswanya suruh masuk lagi. Oh ya, baik, Pak. Halo Pak Lego. Sibuk ini. Masih di kampus ya Pak Lego? Mute-nya Pak Lego, mute. Itu diminta nemeni Pak Puji agritasi itu sampai sore-sore terus. Tambah gemuk ya Pak Lego? Ini turun 2 kilo sebetulnya. Oh, malah turun? Apa berarti karena nggak ketemu langsung ya? Jadi kok kelihatan? Ya sebetulnya tetap sih 85, 84 itu.
beratnya. Wah, Saran itu saya mau pengen 80 aja nggak bisa, Pak. 75, 76 saya berkisar itu. saya naik turun itu aja. 86, 85, 84. Pengen 80 nggak pernah nyampe saya. Padahal tingginya 174, 75. Kalau puasa itu 80 saya. Lebaran pertama. Iya. Lebaran ketiga sudah balik lagi. Mas rumah mana tuh Mas? Mas Septian rumah mana? Rumah saya Colomadu, Pak. Tonggoku atau konsultasi piye? Omah Kerto. Nanti habis ini saya konsultasi ke jenengan. Iya. Oh, tulus kok sih konsultasi. Terus lu banyak konsultasi nih. Baik, saya minta monggo Pak Arief untuk memberikan pengumuman. Silahkan Pak Arief. Waduh. Ya. Terima kasih Prof. Puji, Pak Lega, Pak Ari, Mas Risma. Gimana tadi dari ujian menurut saudara lulus enggak? Ya pengennya lulus, Pak. Pengennya lulus, ya udah ini tadi pembimbingnya aja tanya, pernah ketemu enggak? Ya sudah. Ya semua memahami Mas Risma ada tingkat kesulitan yang dialami. Oke, terima kasih Mas Risma tadi berdasarkan saya dinyatakan lulus. Oh, Pak Lego ya. Betul ya Pak Lego dinyatakan lulus ya? Ya sudah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat Mas Septi Risma. Tolong juga saudara kembangkan dan catatan-catatan dari penguji tolong saudara fokuskan aja, nggak usah terlalu bicara panjang lebar, fokus pada satu titik permasalahan aja. Dari saya itu Prof. Puji, waktu saya kembalikan, monggo. Sudah selesai, monggo Pak. Oh iya, mengenai waktu. 1 bulan, Pak. Oh iya, maaf, mengenai waktu berapa ini? Risma sanggup revisi berapa bulan? 1 bulan, enggak apa-apa. Tadi yang Aditya 1 bulan. Sama aja 1 bulan. 1 bulan, oke, 1 bulan. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Puji, monggo Prof. Puji. Monggo Pak Arief yang nutup juga ini, sudah saya kembalikan ini ke Pak Arief. Oh gitu. Terima kasih atas amanah yang diberikan Prof. Puji kepada saya. Sekali lagi terima kasih Prof. Puji, Pak Lega, dan Pak Ari, sekaligus penguji dan juga sebagai Ketua Program Notariat. Kepada Mas Sawan, terima kasih. Pak Risma, terima kasih atas persetujuan Prof. Puji acara ujian untuk Risma. Saya nyatakan ditutup. Terima kasih semuanya. Sekian, selamat siang. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini bimbingan ke Pak Lego, Mas. Pak Puji, Pak Arief, Pak Lego. Mohon izin, semuanya mohon maaf. Izin. Izin live.